Oke guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound. Jadi kali ini seperti biasa kita kedatangan satu mobil lagi yang akan kita review lagi ya. Dan mobil ini udah kita selesai pemasangan audio dan peredam ya. Jadi mobil ini itu udah pernah kita kerjakan juga dan merupakan mobil yang baru keluar dari showroom ya di tahun 2023 ini. Dan pemilik dari mobil ini tuh sebelumnya udah lihat konten kita juga ya dengan mobil yang sama. Dan emang tertarik banget nih buat upgrade mobilnya seperti yang di konten kita sebelumnya. Pastikan penasaran kira-kira apa aja yang kita upgrade di mobil Honda HR-V SE. Oke guys, jadi di mobil New Honda HR-V SE atau Special Edition ini sudah kita upgrade dengan perangkat audio Premium Sound by Progressive Auto Sound ya, dan juga paket peredaman ya. Untuk peredamannya sendiri juga cukup banyak ya kita pasangkan di mobil ini ya. Emang sebelumnya itu pemilik dari mobil ini tuh udah sempat ngecek Instagram kita dan udah ngeliat konten kita juga, dan benar-benar tertarik banget nih bikin mobil Honda HR-V yang untuk istrinya pakai ini bisa seperti yang di konten yang kita upload itu sebelumnya ya. Jadi ini benar-benar racun banget nih konten kita sebelumnya ya. Pasti kalian penasaran nih kira-kira bagaimana sih hasil suara dari mobil New Honda HR-V SE yang udah kita upgrade ini, dan juga kira-kira bagaimana sih hasil peredaman dari mobil New Honda HR-V SE ini yang udah kita upgrade ya. Langsung aja kita mulai dan kita lihat dari dalam mobil. I'm lonely and I'm tired. I'm missing you again. Oh no. Oke guys, jadi kalian udah dengar sendiri dan kalian udah ngetes sendiri kan kira-kira bagaimana kualitas peredaman di mobil New Honda HR-V SE yang udah kita upgrade ini. Tapi pasti kan penasaran nih kira-kira apa aja yang udah kita upgrade dari audio dan peredaman, dan bagian mana aja peredaman yang kita upgrade di mobil ini. Langsung aja kita mulai yuk, kira-kira apa aja yang udah kita upgrade di mobil ini. Oke guys, jadi seperti biasa di bagian depan tentunya kita akan ngasih tahu kalau kita udah pasangin satu buah fuse utama ya. Jadi ini adalah pengaman utama dari sistem kelistrikan atau sistem audio yang kita pasangkan di mobil New Honda HR-V SE ini. Dan juga kita ada bikinin custom mounting ya. Jadi ini adalah custom mounting dudukan untuk fuse utama ini agar nggak goyang-goyang ya. Jadi kuat, rigid, dan nggak bakal copot punya fuse ini. Jadi ini jangan sampai copot karena di sini ada arus utama dari seluruh sistem kelistrikan audio yang kita pasangkan di mobil New Honda HR-V ini. Selain itu, ini juga kita udah selongsongin semua ya kabel-kabelnya ya. Jadi kabel-kabel strum utama ini udah benar-benar terlindungi banget ya. Kalau kalian tahu quality installation ya seperti ini, bisa kalian contek juga nih buat referensi di mobil kalian, karena ini benar-benar super rigid banget dan super safety banget nih buat instalasi audio di mobil kalian ya. Jadi ini merupakan standar utama dari Progressive ya, dengan standar internasional agar sistem kelistrikan audio yang kalian pasang di mobil kalian tuh benar-benar jadi aman dan nyaman ya. Jadi nggak ada problem ya. Ini benar-benar super kuat banget ya. Selongsong ini juga fungsinya untuk melindungi kabel-kabel yang kita pasangkan ini dari panas mesin di mobil ini ya. Kita beralih ke bagian bagasi dulu yuk. Di bagian bagasi mungkin kalian kalau lihat dari sana tidak terlihat ada perubahan ya. Di sini ini udah kita custom covernya ya. Jadi ini ada ban serep di bawah ini ya. Jadi cover standarnya ada, bisa disimpan ya. Kalau kalian lihat dari bagian sini ya, di sini ada kita pasangkan satu buah subwoofer keluaran dari Studio Reference 8 in Special Port, yang dimana ini volume box ini udah kita benar-benar ukur dengan matang ya. Jadi ini kita konsepkan dengan konsep OEM look Premium Sound. Jadi terlihat seperti bagasi OEM nih ya. Emang di sini bagian sebelah kiri sini ruang kosong, jadi kita bisa bikinin box sub di dalam ya. Dan box sub ini juga benar-benar rigid ya, udah kita cor dan kita bikin dudukan atau custom dudukan dari besi yang
tidak merusak panel-panel mobil atau plat-plat mobil sama sekali. Jadi kita benar-benar bikin custom besi, custom welding ya besinya itu dengan konsep plug and play atau bolt on. Jadi bolt on langsung ke bodi mobil ya. Jadi ini kalau kalian lihat ini benar-benar rigid banget nih ya, nggak goyang sama sekali. Mau ada gempa sekalipun box ini tuh nggak bakal goyang punya dan nggak bakal copot kalau kalian lagi ngebut di jalan pun ya. Jadi ini benar-benar nggak merusak, space saving, jadi nggak makan tempat, bassnya bagus dan finishingnya benar-benar terlihat mewah banget ya. Bisa kalian lihat sendiri tuh dari detailnya, pinggirannya, semuanya presisi ya, presisi semua ya, sampai ke dalam-dalamnya semua. Ini benar-benar sturdy juga, custom grillnya ya. Jadi ini kalian nggak perlu khawatir kalau subwoofer kalian kena barang ya, atau kesenggol barang, jadi subwoofer kalian tetap aman ya. Untuk ban serepnya tetap ada di sini. Ini bisa kita buka cover ini ya. Bisa kalian lihat. Ini gue buka ya. Ini tinggal turunin ya. Ada ban serepnya semuanya. Jadi ban cadangan pun aman. Ini gue balikin lagi. Oke. Tertutup rapat presisi ya. Jadi ini untuk bawa bagasi juga masih tetap lapang. Oke banget deh. Oke guys, jadi di bagian kabin gue mau jelasin dulu mengenai peredamannya nih. Jadi untuk di bagian kabin, di bagian lantai semuanya udah kita pasangkan dengan peredam Studio Reference aluminium butyl rubber military grade sebanyak 1 lapis dari bagian lantai depan sampai lantai belakang maupun bagian rear bodinya. Ya di bagian sini rear body ya. Kalau kalian dengar gue ketok ya. Ini udah beda, bunyinya tuh bukan udah kayak kaleng lagi, tapi udah dep gitu ya. Dan untuk di bagian pintu belakangnya, kita juga pasangkan dengan peredam Studio Reference aluminium butyl rubber sebanyak 2 lapis di plat tengah dan plat dalam ya. Kalau kalian dengar seperti ini. Dan kita ada tambahkan lapisan ketiga juga di bagian door trimnya dengan peredam Studio Reference isolator yang kita pasangkan di door trim dari pintu belakang ini ya. Di bagian outer fender ya, atau di bagian outer fender di bagian sini ya, di dalamnya itu sudah kita pasangkan juga dengan peredam Studio Reference aluminium butyl rubber sebanyak 1 lapis di bagian plat dalamnya. Kemudian kita lapisan kedua kita kasih juga peredam cair ya untuk menutup warnanya juga. Jadi outer fender kalian tetap terlihat hitam, jadi nggak kelihatan bling-bling gitu ya. Dan juga di bagian lapisan ketiga di bagian plastik fendernya kita juga tambahkan peredam Studio Reference isolator ya, yang dimana gabungan dari ketiga peredam ini itu bisa meredam road noise dengan cukup signifikan ya. Jadi peredam Studio Reference aluminium butyl rubber itu untuk meredam getaran dari gesekan roda dengan aspal, dan juga peredam cairnya itu untuk selain menutup warna yang ngejreng atau ngebling itu dari peredam kita, itu juga kita gunakan untuk menutup celah-celah yang bolong yang masih ada yang setelah kita pasangkan peredam ini. Jadi selain itu bisa berfungsi sebagai coating juga ya terhadap air ya. Dan juga untuk peredam ini sendiri pun kita juga peredamnya semua anti air ya. Jadi benar-benar aman banget nih buat pemakaian di outer fender. Dan juga untuk peredam lapisan ketiga kita menggunakan isolator, itu berfungsi untuk meredam frekuensi mid sampai high seperti suara turbulensi atau angin yang digenerate dari gesekan ban dengan aspal ya. Jadi emang full frekuensi reduce, jadi benar-benar menurunkan semua frekuensi yang menjadi noise yang digenerate oleh ban ya. Karena emang untuk Honda HR-V ini sendiri pun keluhan dari berbagai pemilik Honda HR-V dari tahun lama maupun tahun yang baru seperti sekarang ini, itu semuanya road noise-nya benar-benar tinggi banget ya. Jadi nggak ada salahnya kalian mencoba untuk mengupgrade seperti ini, karena ini akan meningkatkan kenyamanan berkendara kalian dengan sangat signifikan ya. Kemudian di bagian pintu depan tentu kita juga treatment dengan peredam dari Studio Reference aluminium butyl rubber sebanyak 1 lapis di bagian plat dalam. Dan plat tengah kita juga pasangkan peredam aluminium dari Studio Reference sebanyak 1 lapis ya. Jadi udah 2 lapis untuk aluminium butyl rubbernya. Dan di bagian door trim kita pasangkan dengan peredam Studio Reference absorber, yang dimana di pintu ini juga kita pasangkan mid bass dari Studio Reference yang kita treatment dengan peredam yang tadi. Jadi benar pintu ini udah optimal banget nih buat pemasangan speaker ya. Selain itu di bagian pilar A
ya terlihat memang ada perubahan ya, tapi ini kita bikin custom pilar dari nol ya. Bisa kalian lihat situ ya. Untuk custom pilarnya sendiri ya, bikin dengan konsep plug and play. Jadi emang kita cetak dari baru ya, pilar standarnya pun nggak kita timpa. Jadi bisa kalian bawa pulang pilar standarnya ya. Pilar standarnya itu kita cetak sedemikian rupa sehingga cetakan pilar ini kita bikin mirip dengan pilar standarnya. Dan walaupun di pilar ini ada airbag, kita bikin dengan konsep kancingan ya. Jadi untuk pilar yang custom ini kita bikin dengan konsep kancingan. Jadi airbag kalian tuh tetap berfungsi ya. Jika amit-amit ada collision atau ada kecelakaan, airbag kalian ini tetap berfungsi. Jadi ya, pilar ini juga tetap berfungsi seperti pilar pada umumnya ya. Untuk tweeter sendiri kita pasangkan di bagian pilarnya ya, di custom pilar ini dengan konsep OEM look premium sound yang dimana ada logo Studio Reference juga ya. Sekalian lihat detailnya ya. Dari Twitter, dari Studio Reference dengan angle of axis. Pasti kan bertanya-tanya nih, kira-kira kalau angle of axis gini bisa bagus gak? Tentu, dengan angle of axis seperti ini, di bagian frekuensi tinggi itu pasti bakal menurun. Tapi dengan bantuan prosesor itu bisa kita atur semua, sehingga kualitas suara yang dihasilkan di mobil ini tuh bisa kita equalize dan segala macam, sehingga bisa optimal ya. Walaupun kita menggunakan konsep pilar seperti ini, dan tetap hasil suaranya tetap bagus banget ya. Jadi tanpa mengorbankan look yang terlalu ramai atau biasa buat kalian yang nggak suka pilarnya nongol-nongol. Nah ini konsep yang benar wajib kalian coba nih di mobil kalian ya, tanpa mengorbankan hasil suara karena bisa kita optimalkan dari tuning ya. Selain itu untuk head unit pun kita masih menggunakan head unit standar bawaan dari New Honda HR-V SE ini ya, masih menggunakan head unit standar. Jadi emang tidak terlihat banyak perubahan. Dan kemudian untuk mengontrol keseluruhan sistem di mobil ini, kita juga menggunakan DSP amplifier keluaran dari Ojora Hi-Res yang kita instalkan tepat di bawah jok supir di mobil New Honda HR-V SE ini. Tidak sampai di situ, kita juga menambahkan satu unit amplifier 4 channel keluaran dari Impulse i80 yang kita instalkan tepat di bawah jok penumpang sebelah kiri dari mobil New Honda HR-V SE ini, yang dimana amplifier 4 channel ini kita gunakan untuk mendrive subwoofer Studio Reference 8 in special port yang di belakang ya, dengan di bridge ya. Jadi kenapa kita menggunakan amplifier ini, karena emang amplifiernya juga kelas AB, jadi untuk kontrolnya juga oke. Dan untuk subwoofernya sendiri juga tidak membutuhkan watt yang terlalu gede, jadi emang kita menggunakan amplifier 4 channel juga dengan di bridge itu udah optimal banget buat ngangkat subwoofer ini. Jadi bisa performance-nya itu bisa benar-benar optimal ya, karena juga udah menggunakan konsep box special port, jadi efisiensinya itu bakal naik banget. Oke guys, jadi kali ini kita udah di dalam mobil ya. Sekarang kita nih mau melakukan pengetesan peredaman di mobil ini. Jadi bagaimana sih kira-kira hasil peredaman dari mobil ini ya. Nanti juga gue bakal jelasin kira-kira peredam apa aja sih yang udah kita pasangin. Jadi mending langsung kalian ikut kita yuk, kira-kira bagaimana kira-kira hasil peredaman di mobil ini. Langsung aja kita lihat yuk. Oke guys, jadi ini kita udah di jalan yang cukup rusak ya. Ya jalan komplek ya, cukup rusak. Dan kita akan coba kita agak kebut dikit ya. Oke, ini gue udah berasa banget ya. Ini road noise-nya ini turun banyak ya. Oke, road noise-nya cukup banyak turunnya. Dan jalan di sini juga kurang ini ya, kurang rata atau masih berbatu kerikil gitu ya. Nanti kita akan coba ya untuk di jalan yang cukup ramai ya, kira-kira bagaimana sih kalau di jalan yang cukup ramai itu, kira-kira noise di sekitar itu kira-kira gimana sih kekencangannya ya. Oke, kita belok dulu dan kita cek. Oke guys, jadi kita udah di jalan yang cukup ramai ya. Jadi ini kita lagi di traffic light atau di lampu merah ya. Kalau kalian dengar di dalam kabin ini bener kedap banget ya. Jadi kayak noise di luar tuh bener nggak banyak tembus masuk ke dalam. Nah tapi di saat gue buka kacanya ya, cukup ramai dan cukup berisik ya. Setelah gue tutup, ini ada motor di samping. Setelah gue tutup, oke, ada suara motor dengan knalpot yang cukup berisik ya. Ini menurun sekali suaranya ya. Bahkan di sebelah sini ada orang ya, itu suaranya. Dan gue tutup,
dan benar-benar berasa tuh suara orangnya pun kereduksi juga ya. Nanti kita coba lagi di jalan lainnya. Oke guys, jadi kita udah di jalan yang beraspal yang cukup halus ya. Ini gue coba agak ngebut ya, suara motor di samping pun berasa jauh ya. Oke. Ini gue berasa suara road noise itu bener turunnya jauh banget ya. Walaupun di sebelah juga masih ada motor dengan knalpot berisik, tapi walaupun di sebelah kita itu suaranya tuh bener berasa cukup jauh. Jadi motornya itu berasa nggak terlalu dekat sama kita, jadi emang nggak terlalu mengganggu kita juga. Sementara untuk road noise-nya sendiri, jadi suara gesekan ban dengan aspalnya itu bener menurunnya banyak banget ya. Kalau kalian tahu standar dari mobil ini tuh bener peredaman lantainya tuh cukup parah ya, karena benar-benar bisa tembus banget ya. Dan ini kita berasa benar-benar mantap banget nih. Oke guys, kali ini gue akan melakukan pengetesan road noise lagi ya. Kali ini di jalan yang konblok ya, di depan situ seperti biasa. Kalau kita ngetes peredam di jalan konblok di perumahan ya. Ini gue udah coba di aspal yang halus dan benar-benar road noise-nya itu nurunnya banyak banget ya. Dan bagaimana kalau di konblok? Langsung kita cobain. Oke, suara getaran dan suara gesekan bannya dengan konblok pun benar-benar menurun banyak nih. Ya, tadi gua agak kencang sedikit ya. Dan ini berasa benar-benar turun banyak nih, guys. Oke. Kita coba agak kebut dikit. Oke. Noise-nya berasa jauh ya. Noise-nya berasa menjauh. Oke. Hantaman ban dengan polisi tidurnya juga berasa menurun ya suaranya ya. Jadi benar-benar nyaman banget nih. Oke guys, jadi kira-kira demikian review kita dari mobil New Honda HR-V SE yang kesekian kalinya kita kerjakan ini ya. Dari upgrade audio dan peredamannya ya. Semoga ini bisa menjadi racun-racun buat kalian, karena emang upgrade wajib di mobil New Honda HR-V SE itu merupakan peredam dan juga audio. Karena untuk audio standarnya sendiri itu masih belum ada tweeter ya. Jadi emang suaranya tuh benar-benar kurang banget. Dan juga untuk peredamannya juga ya itu udah suatu kewajiban untuk mobil-mobil Honda, karena dari mobil Honda yang dari seri bawah sampai seri atas pun seperti si RV Turbo itu juga kualitas peredamannya juga untuk lantai itu masih benar kurang banget. Jadi emang untuk peredaman lantai dan outer fender itu merupakan suatu kewajiban untuk mengurangi road noise. Jadi kenyamanan kalian di saat berkendara juga tuh bakal naik banget ya. Jadi kalau kalian yang emang concern mengenai kenyamanan, kalian wajib banget nih buat ngupgrade seperti ini. Kalau kalian punya pertanyaan juga, kalian jangan sungkan, kalian bisa langsung komen di bawah video ini ya, karena pasti akan kita balas secepatnya. Dan juga kita sangat aktif di Instagram, kalian bisa follow IG kita di progressive_autosound. Dan kalau kalian pengen lebih fast respon, kalian bisa langsung WA kita di nomor WhatsApp kita yang ada di sini ya. Dan jangan lupa kalian subscribe juga YouTube channel kita, karena kita bakal upload konten-konten menarik lainnya seperti ini, dan juga konten-konten review lainnya ya. Jadi jangan lupa kalian subscribe YouTube channel kita ya, karena kita akan selalu update untuk YouTube channel kita juga, dan semoga itu bisa menjadi inspirasi buat kalian. Kira-kira demikian review gua dari upgrade audio dan peredaman di mobil New Honda HR-V SE yang kesekian kalinya ini, and see you on the next project.